Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Saran Pagi GKI Salatiga hari Kamis 10 Juni 2021 bersama saya Agustina Yiwa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas perlindungan-Mu kami dapat beristirahat dengan nyaman sepanjang malam, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Sebelum kami beraktivitas, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh hati. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya hanya membacakan Yesaya 26 ayatnya yang ke-9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Maka apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara-saudara kekasih, membaca Yesaya 26 ayat 9 ini, saya teringat jawaban Tuhan Yesus terhadap salah seorang ahli Taurat. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini berarti harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebulat hati, dengan segala kemampuan yang ada, tidak dengan setengah-setengah, karena Allah cemburu, tidak mau diduakan. Allah ingin kita selalu melibatkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Allah ingin kita menempatkannya di tempat yang terutama dan yang pertama. Karena Allah juga mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, dengan kasih-Nya yang begitu besar, yang nyata dalam diri anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diutus-Nya untuk mengajarkan kita banyak hal tentang kerajaan surga, bagaimana supaya kita hidup bahagia, bagaimana cara hidup yang benar, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus dibiarkan menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan diberi kesempatan menampakkan diri kepada murid-muridnya, agar mereka sungguh-sungguh percaya dan yakin bahwa Ia sudah bangkit, yang berarti Ia menang atas kuasa maut. Dengan demikian memberi harapan baru dan membangkitkan semangat para murid-Nya. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Selanjutnya Roh Kudus diutus-Nya pula untuk menolong kita yang lemah dan terbatas ini. Inilah wujud kasih Bapa yang amat sempurna. Dan kita semua pasti sudah hafal betul ceritanya. Di samping itu ada banyak janji-janji manisnya juga. Antara lain,
Kau takkan kulupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saya kutip dari Kidung Jemaat 143. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Segenap perhatiannya, pendengarannya selalu tertuju kepada kita masing-masing secara pribadi. Masih adakah alasan untuk saya dan saudara-saudara kekasih untuk mengasihinya setengah-setengah saja? Sebagai contoh, berdoa mau makan, ya asal tutup mata dan bersyukur, mohon berkat. Begitu buka mata langsung mengeluh karena makanan yang disajikan tidak memenuhi selera. Bersaat teduh pada pagi hari, ya buru-buru saja karena takut terlambat beraktivitas. Demikian pun bersaat teduh malam hari, singkat-singkat saja karena sudah lelah dan ngantuk. Kalau perlu berdoa sambil tidur dan amin pagi harinya. Kalau ibadah keluarga, bahas firman jangan terlalu lama. Pujiannya 1 atau 2 bait saja. Doanya jangan panjang-panjang dan lain sebagainya. Ini terjadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Saya pastikan bahwa hal-hal seperti itu tidak berlaku lagi bagi kita orang percaya yang sungguh-sungguh menghayati, menikmati, dan mensyukuri kasih Bapa yang sangat sempurna dan tidak pernah berubah. Kita sangat berharga di matanya. Ia rindu kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ia juga menginginkan kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Saudara-saudara kekasih, sebagai wujud kasih kita kepada Bapa, mari kita bersama-sama Nabi Yesaya mengatakan, "Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau saat aku terhimpit masalah. Juga dengan sepenuh hati aku akan mencari Engkau saat aku berada di zona nyaman." Karena hanya dalam perjumpaan dan persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang, tetap merasa aman, tidak terbawa arus dunia yang dapat menyesatkan, dan kita mampu untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami untuk selalu merindukan dan mencari Engkau dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, karena hanya dekat dengan-Mu dan dalam persekutuan erat dengan-Mu, kami merasa aman di tengah badai masalah, dan kami tidak mudah sesat dan melupakan Tuhan di saat kami berada dalam zona nyaman. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kiranya segala pelanggaran dan dosa kami, Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, selamat beraktivitas. Tetap semangat. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.